Ini merupakan alpukat khas, yaitu salah satu alpukat impor yang konon katanya hanya cocok di dataran tinggi, namun sekarang sudah saya buktikan bisa tumbuh subur di lingkungan dataran rendah ya, yaitu 50-100 meter di atas permukaan laut. Namun ada salah satu kunci rahasia yang harus kita ketahui agar alpukat khas itu bisa tumbuh subur. Yuk bagaimana, kita lihat, saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, tentang adaptasi atau adaptifnya tanaman alpukat, yaitu khususnya pada jenis-jenis alpukat impor ya. Karena kan di sini kita ingin mengembangbiakan di beberapa daerah, di beberapa tempat, namun kita kesulitannya untuk menentukan jenis dan adaptifnya terhadap lingkungan kita. Nah, sekarang saya akan contohkan beberapa jenis alpukat impor, mulai dari khas, red Vietnam, dan lain-lain di daerah saja, yaitu tepatnya di Pekalongan, Lampung Timur, atau di dekat metro, dengan ketinggian yaitu 50-100 meter di atas permukaan laut. Yuk bagaimana ciri-cirinya, kita saksikan terus video ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang subscribe. Jenis pertama yaitu jenis alpukat khas ya, alpukat yang paling fenomenal, yang sering kita lihat buahnya di supermarket, yaitu berwarna hitam kecil dan tentunya menggiurkan, yaitu dengan harga buah yang sangat fantastis juga, yaitu tembus di angka 200-250.000 per kilogram. Nah, namun dibalik uniknya buah itu tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda ya dari jenis alpukat lainnya, khususnya jenis alpukat ini. Karena alpukat ini dikembangkan di daerah yang beriklim subtropis dan dibawa ke Indonesia. Apakah cocok? Nah, yuk kita lihat dari perkembangannya ini ya. Ini kita lihat alpukat khas yang berumur kurang lebih sudah tua ini ya, hampir 1 tahun ya, namun ketinggiannya kurang lebih masih 1 meter lebih dikit ya. Nah, ini jadi saya ceritakan sedikit dari awalnya. Jadi alpukat ini hampir stagnan hingga 5 bulan ya, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Karena apa? Nah, karena setelah saya pelajari ternyata alpukat khas ini dia kurang cocok ya teman-teman untuk di dataran rendah, terutama pada daerah yang mempunyai suhu yang tinggi. Nah, namun setelah saya pindahkan, yaitu tepatnya di bawah pohon yang tentunya tidak terlalu panas ya, namun sekarang sudah mulai tunas. Awalnya hanya segini itu stagnan, saya tidak tumbuh ya. Namun setelah saya pindahkan, pertumbuhannya sangat luar biasa. Ini kurang lebih berumur 3 bulan ini ya. 3 bulan setelah pindah, jadi umur 8 bulan. Nih, tunasnya sangat luar biasa, langsung tinggi sekali ini, dan langsung besar seperti ini batangnya ini. Masih di planter bag ya ini ya. Nih. Nah, jadi kesimpulannya alpukat khas itu dia membutuhkan lingkungan yang tidak terlalu panas ya. Maka dari itu biasanya banyak teman-teman itu yang membudidayakan alpukat khas itu pada dataran tinggi, khususnya pada dataran di atas 700 meter di atas permukaan laut, atau di atas 100.000 di atas permukaan laut, karena itu merupakan tempat atau daerah yang cocok sekali untuk adaptif untuk alpukat khas ya. Nah, itu yaitu alpukat khas. Sekarang kita lanjut jenis alpukat impor yang kedua. Nah, untuk jenis kedua yaitu jenis red Vietnam ya. Sekarang kita pantau dulu untuk perkembangan red Vietnam. Ini merupakan bibit yang berumur belum tua ya ini ya. Kurang lebihnya berumur 7 bulan dari mulai pembesaran dari ukuran bibit yang kecil ya, kurang lebih 35 cm, dan sekarang ini sudah ukuran 1 meter. Nah, jadi 7 bulan udah 1 meter dengan diameter yang rimbun. Jadi ini kalau kita lihat, alpukat red Vietnam itu memiliki karakteristik seperti alpukat Mickey ya, yaitu
tajuknya banyak cabang ya, tidak seperti alpukat sikir yang biasanya percabangannya sangat sedikit. Ini kalau kita lihat ya, ini dari bawah. Padahal ini penempatannya sangat rapat ya. Biasanya sangat rapat itu pohonnya kurang rimbun, namun ini masih bisa rimbun seperti ini. Tuh. Rimbun dan semua cabang itu berjalan secara normal semua. Nah, tentunya selain dari adaptif lingkungan atau daya adaptif tanaman jenis alpukat itu, tentunya yaitu harus diimbangi juga dengan perawatan. Jadi walaupun alpukat jenis imporan itu dia selain memiliki daya tahan terhadap suatu lingkungan tertentu, namun harus juga diimbangi dengan perawatan. Contohnya ini, yang dari imporan juga masih bisa bertahan dan tumbuh subur di dataran rendah ya, khususnya di Lampung, memiliki MDPL 50 meter di atas permukaan laut ya, untuk daerah metro dan sekitarnya. Nah, ini ada satu lagi kasus, yaitu contoh alpukat Vietnam yang sudah saya TW-kan ya, di pohon yang berumur 3 tahun dan saya tebang, kemudian saya TW-kan berumur masih muda ya, yang di video saya sebelumnya itu ya. Ini pertumbuhannya sangat luar biasa sekali ya, sangat lebat sekali dan sangat subur sekali, bahkan bisa mengalahkan jenis-jenis alpukat lokalan ya, seperti Markus dan Alligator. Karena ini saya buat metode 3-in-1, jadi 3 jenis dalam satu pohon alpukat, dan pertumbuhannya justru alpukat Vietnam itu malah yang mendominasi dari pertumbuhan ini. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata alpukat Vietnam itu sangat cocok sekali di dataran rendah ya teman-teman ya. Nah, karena di sini sangat sekali panasnya, sangat panas sekali, sangat terik sekali, bisa sampai suhunya 36 derajat ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut yang jenis ketiga, yaitu jenis yang ketiga, yaitu jenis hongok ya. Nah, jenis ini merupakan salah satu jenis alpukat imporan juga dari Vietnam ya. Nah, ini hongok. Kita lihat pertumbuhannya juga bisa dibilang relatif subur ya, dari mulai percabangan. Nah, namun dia di sini kalau kita lihat batangnya itu lentur juga, tidak mau kaku seperti pada alpukat red Vietnam ya. Nih seperti ini. Nih kita lihat dari percabangannya tuh, cabangannya kurang tegak ya, kurang kokoh. Namun untuk pertumbuhan bisa dibilang oke juga. Nih tempatnya panas tanpa ada peneduhnya, bisa tumbuh subur di panasan ya, atau di panas terik matahari, tidak seperti pada alpukat khas ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan alpukat hongok itu cocok juga untuk di dataran rendah. Nah, sekarang kita ke sampingnya lagi ada jenis alpukat imporan juga, yaitu yang sering kita sebut dengan BK10 atau familiarnya bokong tin ya. Kita lihat juga tetap berada di sampingan dengan alpukat hongoknya, sampingnya ada red Vietnam juga, pertumbuhannya seimbang. Nah, bagusnya juga untuk bokong tin ini mempunyai percabangan yang bagus. Kalau kita lihat tuh cabangnya tuh kaku seperti pada alpukat red Vietnam maupun dengan alpukat lokalan-lokalan seperti Mickey dan lain-lain. Pertumbuhannya bisa dibilang juga sangat cepat ini untuk alpukat BK10 atau bokong tinnya di dataran, tentunya di dataran rendah juga. Makanya kita kan di sini kan kita menguji adaptisitas terhadap berbagai jenis alpukat impor ya. Supaya apa? Supaya kita bisa merekomendasikan kepada teman-teman yang ingin mengembunkan alpukat, khususnya yaitu alpukat jenis impor atau introduksi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam memilih jenisnya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, yaitu tentang mereview berbagai jenis alpukat introduksi atau alpukat impor yang dikembangkan pada dataran rendah ya. Jadi dari video ini teman-teman bisa menilai sendiri, disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing ya. Untuk perbandingannya yaitu di ketinggian 50 sampai 100 meter di atas permukaan laut.
Mungkin sekian dulu. Apabila teman-teman ada pengalaman lain bisa dituliskan di kolom komentar ini, supaya apa? Supaya kita bisa sharing dan bisa saling bertukar pengalaman. Nah, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani, yaitu beralpukado.